Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan. Yang pertama di-request oleh Dur Rohman, kode perusahaannya yaitu MAIN, nama perusahaannya yaitu PT Melindo Feedmill Tbk. Kemudian yang kedua di-request oleh Tikno Banget, kode perusahaannya yaitu PNSE, nama perusahaannya yaitu PT Puji Adi dan Sons Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, pertama kita buka dulu data chartnya. Nah, di sini kita ganti kodenya MAIN ya. Kemudian kita ganti time frame-nya dari bulan 1. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita perbesar dulu ya. Nah, kalau kita lihat grafik perusahaan PT Melindo Feedmill Tbk ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya turun, kemudian naik lagi, mencapai puncak tertinggi di tanggal 16 April, kemudian terus turun kembali, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, seperti itu, sideways ya. Kemudian tepatnya di tanggal 1 Desember itu harga sahamnya cenderung flat. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 10 Januari ya. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya. Nah, kita klik di sini broker summary. Kita ganti kodenya MAIN ya. Kemudian kita ambil datanya dari tanggal 1 bulan 12 2021 sampai tanggal 10 bulan 1 2022. Oke, kita show ya. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Melindo Feedmill Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 10 Januari 2022 itu investor besarnya melakukan small accumulation, melakukan akumulasi dalam jumlah yang kecil seperti itu. Nah, di sini ketika penurunan mereka distribusi sedikit, kemudian markup lagi, memborong lagi, kemudian jualan lagi, memborong lagi. Jadi total lot yang dibeli lebih besar dibandingkan total lot yang dijual, tetapi presentasi perbandingannya itu tidak jauh berbeda, atau kategorinya small accumulation ya. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan PT Melindo Feedmill Tbk ini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Melindo Feedmill Tbk ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk digital atau dalam bentuk scriptless. Jadi telah dicetak dalam bentuk scriptless seperti itu. Jadi bisa diperdagangkan di pasar reguler maupun di pasar tunai. Nah, kemudian dari 100% saham yang beredar, investor besarnya atau investor institusi maupun lokal yang memiliki kepemilikan di atas 5% itu memiliki 57,3% saham yang beredar. Kemudian investor retail itu memiliki 13,8% dari total saham yang beredar. Jadi kepemilikan retail di sini masih kategorinya kecil ya. Jadi potensi kenaikan tinggi itu masih besar sekali karena kepemilikan investor besarnya cukup besar juga. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kan akumulasi atau small accumulation. Jika teman-teman investor ingin membeli perusahaan ini, sebaiknya tunggu aksi investor besarnya
kalau sudah melakukan massive accumulation, artinya mengakumulasi atau membeli barang-barang yang dijual oleh investor retail maupun investor yang lainnya itu dalam jumlah atau dalam porsi yang sangat besar, tetapi harganya tidak naik. Nah, ketika itu terjadi, berarti aksi akumulasinya disebut dengan massive accumulation. Nah, ketika akumulasinya masif, maka pada saat itulah kita mulai melirik perusahaan ini untuk dimiliki secara pribadi, seperti itu. Nah, Anda bisa membeli di pasar reguler, di pasar tunai, maupun di pasar negosiasi, seperti itu. Nah, jadi kalau potensi jangka panjangnya, kalau kita lihat dari peta kepemilikannya, maka perusahaan ini masih layak untuk dikoleksi mungkin 1-5 tahun ya. Akan tetapi, kita tetap memperhatikan data peta kepemilikannya. Apabila kepemilikan investor besarnya berkurang hingga mencapai di bawah 50%, maka itu sebaiknya dipertimbangkan kembali untuk diinvestasikan jangka panjang, seperti itu. Nah, kita masuk ke perusahaan kedua. Kode sahamnya yaitu PNSE. PNSE. Oke, kita enter ya. Nah, berdasarkan grafik perusahaan PT Puji Adi dan Sons Tbk ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya turun, kemudian di tanggal 7 April itu harga sahamnya naik kembali, kemudian sideways lagi, kemudian di tanggal 5 Oktober itu harga sahamnya naik, mencapai puncak tertinggi di 1130, kemudian setelah itu turun lagi, kemudian sideways lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 10 Januari 2022 ya. Oke, kita buka dulu data broker summary-nya. Nah, kita klik Broksum. Kemudian kita ganti kodenya PNSE. Kemudian kita masukkan dari tanggal 5 bulan 10 2021 sampai tanggal 10 Januari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Pujiadi dan Sons Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan PT Pujiadi Sons Tbk ini dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 10 Januari 2022 itu investor besarnya melakukan aksi small distribution. Jadi ketika naik ini harganya, investor besarnya memborong, kemudian setelah itu mereka jualan. Nah, jumlah saham yang dijual dengan jumlah saham yang dibeli, itu porsi penjualannya lebih besar. Artinya, ketika mereka markup-nya 100.000 atau memborongnya 100.000 lot, maka mereka menjualnya 120.000 lot. Jadi porsi penjualan sedikit lebih besar dibandingkan porsi pembelian. Makanya di sini kesimpulannya small distribution. Jadi seperti itu ya. Jadi investor besarnya distribusi nih. Nah, selama investor besarnya masih distribusi, sebaiknya kita jangan membeli perusahaan ini. Cukup diperhatikan aja dulu. Jangan sampai nanti berubah aksi mereka menjadi masif distribusi. Nah, itu parah. Harga sahamnya akan terus turun. Jadi seperti itu ya. Tapi nanti ketika mereka melakukan akumulasi, barulah kita bersiap-siap untuk masuk. Apalagi ketika akumulasi yang mereka lakukan, itu kesimpulannya adalah massive accumulation. Nah, itu hal yang paling keren kalau kita langsung masuk ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan ini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Pujiadi dan Sons Tbk ini 99,6% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital.
Jadi bisa diperjualbelikan di pasar reguler maupun di pasar tunai. Nah, kemudian dari 99,6% itu, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sangat besar, yaitu 87,7%. Ini kepemilikan yang sangat besar sekali. Jadi mereka masih punya kepentingan yang sangat besar di perusahaan ini. Baik itu untuk menguasai perusahaan itu sendiri, atau mengatur perusahaannya seperti itu. Karena itu hak mereka, karena mereka yang punya porsi kepemilikan yang sangat besar. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 11%. Artinya porsi kepemilikan investor retail kecil sekali. Karena wajarlah investor retail itu paling takut dengan perusahaan-perusahaan yang pergerakan sahamnya itu kurang liquid. Padahal justru sebaliknya perusahaan-perusahaan itu yang punya potensi sangat besar. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Dul Rohman dan Tikno Banget. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.